Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita kembali lagi dalam ibadah online kita di GBI Tegal Alur. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau katakan, kemana kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemana Tuhan? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu Tuhan? Hanya Kau Tuhan satu-satunya yang tempat kami berlindung Tuhan. Hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Bapa. Kami perlu Tuhan sentuhan tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Angkat suara kita. Katakan bahwa kami perlu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan di dunia yang tidak menentu ini ya Bapa. Tangan kasih-Mu Tuhan kami perlukan ya Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami perlu
Bapa. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami butuhkan tuntunan-Mu ya Tuhan. Glory haleluya. Biarlah kasih-Mu Tuhan urapi kami semua. Biarlah tangan urapan-Mu ya Bapa. Glory haleluya Tuhan. Glory haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang begitu hebat. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau terus Tuhan menuntun kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan kami akan tetap teguh Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan untuk hari ini Tuhan Kau sertai ibadah kami dari pagi hari, dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Roh-Mu Tuhan mengurapi kami semua Tuhan yang mengikuti ibadah ini Tuhan, di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Masih semangat Bapak Ibu, kita tetap bersuka cita dalam memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagi pujian. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari sama-sama bersorak, mari bersorak baginya. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, oh yes. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak baginya. Hey! Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi
mujizatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Baik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau sama-sama satu hati, kita mau menyanyikan satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita nyanyikan lagi, kita mau katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan kami ya Bapa, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mujizat Kau itu nyata adanya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, jikalau kami yang di rumah saat ini Tuhan sedang ada masalah Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, kami percaya Tuhan akan terus Tuhan untuk menopang kami. Mujizat-mujizat yang baru akan
terus ada Tuhan. Kami percaya berkat dari Engkau Tuhan bukan berkat yang basi Tuhan, tapi berkat yang baru setiap harinya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu ya Bapa. Berkati lidahnya Tuhan, bibirnya Tuhan, jamah Tuhan. Biar Tuhan apa yang keluar Tuhan dapat masuk ke dalam pikiran kami masing-masing Tuhan, masuk ke dalam hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko? Berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu, bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini, kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman, kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman, kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman, kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan buat pemeliharaannya yang begitu nyata di dalam hidup kita. Setelah tadi kita larut di dalam puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan,
Mari sekarang kita juga menyediakan diri kita untuk diperlengkapi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk merenungkan tentang satu tema firman Tuhan pada pagi hari ini, well prepared, dipersiapkan dengan baik. Orang-orang berkata, nasib orang berbeda-beda. Nasib dalam tanda kutip berbeda-beda. Tetapi ada siklus dalam hidup manusia, rutinitas di dalam hidup manusia yang sama, yaitu lahir, makan, tidur, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, mengikuti kegiatan sosial atau keagamaan, lalu setelah itu meninggal. Nah, hampir setiap orang mengalami semuanya itu. Kalau boleh 100% ya, mengalami semuanya itu. Nah, di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dituliskan di sana, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Perkataan ini dituliskan oleh Musa, walaupun Musa sendiri hidup 120 tahun. Tapi rata-rata usia hidup manusia 70-80 tahun. Dan Musa menuliskan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Memang ada begitu banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan manusia. Rasul Paulus pun menuliskan di dalam salah satu tulisannya, selama kita diam di dalam kemah ini, kita mengeluh karena banyaknya tekanan. Planet kita, bumi ini adalah bumi yang mengerang karena banyaknya tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Dan Musa menuliskan rata-rata usia manusia 70-80 tahun. Suatu masa hidup yang sangat singkat dibandingkan dengan kekekalan nanti. Dan Musa berkata, masa hidup yang 70-80 tahun ini akan melayang lenyap. Dan dikatakan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, hidupmu itu sama seperti uap yang kelihatan sebentar saja kemudian lenyap. Sama saudara pengertiannya, bahwa hidup manusia itu hanya sebentar dan seperti menguap begitu saja. Nah, lalu saudara mari kita merenungkan, kalau siklus hidup manusia tadi lahir, makan, tidur, sekolah, bekerja, menikah, punya anak, lalu ikut kegiatan sosial atau keagamaan, habis itu meninggal. Mari kita berpikir, apakah Allah yang menciptakan manusia hanya sekedar untuk itu saja? Pada akhirnya apakah tujuan dari hidup manusia itu? Mazmur 139 ayat 16. Daud berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis
hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun daripadanya. Dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, saudara, untuk bisa memahami ini, saya ajak kita untuk merenungkan satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Musa, seorang nabi besar. Nah, nanti kita akan melihat apakah benar Tuhan hanya menciptakan manusianya, tujuan hidupnya hanya sekedar seperti tadi, saudara, mengalami siklus hidup yang rutin setiap hari seperti itu saja. Usia Musa 120 tahun. Kalau kita meneliti, ya, dari 120 tahun itu dibagi menjadi 3 tahapan, 40, 40, 40. 40 tahun pertama, ya, Musa menghabiskan hidupnya di Mesir. Saat dia lahir, ia dihanyutkan di Sungai Nil, tetapi kemudian dikeluarkan dari Sungai Nil oleh putri Firaun yang mengangkatnya sebagai anak. Lalu ia dibesarkan di Mesir dan mendapatkan fasilitas dan pendidikan sebagai seorang anak dari putri Firaun. Tentu, ya, mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sangat bagus, pendidikan yang sangat bagus. Ia bertumbuh dari kecil, kemudian remaja, dewasa. 40 tahun dia tinggal di sana, dan hasilnya adalah pride, suatu kebanggaan. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab, suatu hari dia sedang berjalan-jalan dan dia melihat ada seorang Mesir yang sedang memukul orang Ibrani. Dan dia membunuh orang Mesir itu, mayatnya kemudian disembunyikan. Di lain waktu, ia melihat 2 orang Ibrani sedang bertengkar. Dan dia bermaksud untuk melerai mereka. Tapi salah seorang di antara mereka salah paham. Dia berkata kepada Musa, "Apakah engkau akan membunuh kami sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Dari sini kemudian terkejutlah Musa bahwa apa yang waktu itu ditutup rapat-rapat oleh dirinya, kemudian terkuak. Saat ia membunuh orang Mesir itu, dia berpikir sebagai seorang anak dari putri Firaun yang memiliki kuasa untuk itu. 40 tahun ia dididik di dalam pendidikan yang terbaik di Mesir. Cara hidup sebagai seorang salah satu anggota dari kerajaan, menumbuhkan dirinya sebagai seorang pemuda yang penuh dengan percaya diri, penuh dengan kebanggaan. Nah, setelah apa yang dia sembunyikan, pembunuhan yang dia lakukan ini kemudian tersebar. Bahkan Firaun mendengar itu dan dia mencari upaya untuk membunuh Musa. Kemudian larilah Musa ke Midian. Dari seorang anak putri Firaun yang biasa hidup di lingkungan kerajaan, kemudian ia harus berada di padang penggembalaan karena di Midian ia
bekerja menggembalakan kambing domba dari mertuanya Imam Yitro. 40 tahun dia berada di sana, dididik di dalam lingkungan yang serba sunyi. Sangat jauh berbeda dengan 40 tahun tahap pertama ketika ia berada di lingkungan kerajaan. Waktu yang diluangkannya dalam periode yang kedua masa hidupnya 40 tahun di Midian sebagai seorang gembala kambing menghasilkan seorang yang Alkitab katakan sangat lembut hatinya, paling lembut hatinya dari seluruh orang yang hidup di muka bumi. Tahapan yang ketiga dari hidup Musa dilaluinya di padang gurun. Ia harus menghadapi suatu medan yang keras, tetapi ia juga harus berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, yaitu orang-orang Ibrani kaum sebangsanya yang dipimpinnya keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang Ibrani. Nah saudara, mari kita renungkan ini. Tuhan mengangkat Musa untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel keluar dari negeri Mesir menuju satu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah saudaraku, sebagai seorang pemimpin, kita berpikir untuk apa lembut hati? Ya. Bilangan 12 ayat 3 tadi dikatakan, ya, Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kita berpikir untuk apa kelembutan hati buat seorang pemimpin? Karena konotasi banyak orang tentang lembut hati adalah seorang yang lembek, seorang yang lunak, seorang yang lemah, orang yang tidak tegas, seorang yang tidak dapat mengambil keputusan, orang yang suka kompromi, orang yang tidak dapat marah. Nah saudara, apa manfaatnya seorang pemimpin yang lembut hatinya? Jauh dari ekspektasi banyak orang. Oh, kalau menjadi seorang pemimpin itu harus tegas, ya, harus berani marah begitu. Cepat ambil keputusan. Nah ini untuk apa Tuhan didik Musa di padang pengembalaan? 40 tahun di Midian. Hanya kemudian untuk mendapatkan predikat seorang yang sangat lembut hatinya. Lalu Tuhan angkat dia menjadi seorang pemimpin. Rasa-rasanya kelembutan hati jauh dari kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Apakah benar demikian? Alkitab menulis tidak, ya. Musa memang seorang yang sangat lembut hatinya, tetapi dia juga seorang yang tegas, dia juga seorang yang pernah marah. Dalam satu peristiwa ketika ia sedang berada di atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu
40 hari lamanya ia berada di atas gunung Sinai. Sementara orang Israel yang ada di bawah gelisah. Dan dia berkata kepada Harun, buatkan kami sesuatu. Ya. Karena Musa mungkin gak akan turun lagi. Lalu Harun membuatkan bagi bangsa Israel patung anak lembu emas. Dari mana emas itu diperoleh? Dari orang-orang Israel yang mendapatkan pemberian oleh orang-orang Mesir. Saat mereka meninggalkan negeri Mesir, Tuhan membuat orang-orang Mesir lunak hatinya, sehingga mereka memberikan emas mereka kepada orang-orang Israel. Nah, di kaki gunung Sinai, Harun membuat patung emas, anak lembu emas ini, dan di situ kemudian orang-orang Israel menari-nari, bersukacita di hadapan patung anak lembu emas ini. Ketika Musa turun dan melihat perilaku dari orang-orang Israel ini, bangkitlah amarahnya. Kemudian ia melemparkan 2 loh batu yang ia terima di atas gunung Sinai ini. Amarahnya bangkit. Dan kalau kita melihat, kita membaca peristiwa itu, ia begitu marah dan kemudian menghancurkan patung anak lembu itu, digiling, campur air dan suruh minum. Nah, peristiwa yang kedua, ketika Tuhan meminta kepada Musa untuk mengatakan kepada bukit batu agar mengeluarkan air, itu perintah Tuhan disampaikan karena bangsa Israel kembali mengeluh kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Pikiran mereka senantiasa selalu ingin balik lagi ke Mesir. Ketika mereka menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam hidupnya, di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, apa yang ada di dalam benak mereka adalah Mesir masih lebih baik daripada apa yang sekarang mereka hadapi ini. Waktu itu Musa kembali marah. Dan Tuhan berkata kepada Musa, katakan kepada bukit batu itu supaya air keluar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Ia memukul 2 kali bukit batu, memang air keluar. Tetapi akibat dari ini Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Ia tidak dapat menahan dirinya lagi. Ia begitu amarah kepada bangsa Israel ini. Nah saudara, dari sini kita lihat lembut hati bukan tidak bisa marah. Lembut hati atau rendah hati, ia tidak akan membela diri saat dikritik dan menyerahkan pembelaannya kepada Tuhan. Nah ini juga terlihat di dalam hidup Musa. Saat ia beberapa kali terima kritikan, abangnya sendiri, Harun dan Miriam pernah mengkritik dia sehubungan dengan istri yang diambilnya dari orang Kush. Tetapi pembelaan itu datang dari Tuhan. Musa tidak membela diri, tetapi Tuhanlah yang marah kepada Harun dan Miriam. Nah, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang
dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lihat saudara, Yesus memanggil orang-orang untuk datang belajar kepadanya, belajar bagaimana ia lembut hati, lemah lembut dan rendah hati. Dan dia katakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Oh saudara, mungkin bukan sesuatu yang disukai oleh banyak orang untuk memiliki kelembutan hati. Untuk menjadi seorang pemimpin harus menunjukkan dirinya bahwa ia orang yang kuat, ia orang yang berwibawa. Bahkan bila perlu menunjukkan kegarangannya di hadapan bawahan-bawahannya. Tetapi konsep seperti ini berbeda dengan kepemimpinan yang Allah inginkan. Tadi kita belajar bagaimana Tuhan membentuk Musa untuk menjadi seorang yang lembut hatinya sebelum ia memakai dia untuk menjadi seorang pemimpin yang dibutuhkan. Yang Musa tidak tahu, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ternyata didikan Tuhan di Midian ini perlu bagi dia. Bagaimana tidak, saudara? Karena yang dihadapinya adalah tadi saya katakan medan yang sangat keras di padang gurun. Kemudian bukan itu saja. Kalau padang gurun itu tidak bisa berbicara, hanya bisa dirasakan. Tetapi ini saudaraku, manusia-manusia batu, yaitu orang-orang Ibrani yang dipimpinnya keluar dari tanah Mesir ke satu negeri yang Tuhan tunjukkan. Ini bukan saja sikapnya yang seperti batu keras kepala, tetapi mulutnya itu jahat sekali, ngomel terus, mengeluh terus, dan sangat menyakiti hati. Saudara, bayangkan saudara, kalau Musa tidak memiliki kelembutan hati menghadapi orang-orang yang seperti ini, dia sudah menyerah dari awal-awal langkah-langkah ketika ia keluar dari Mesir dan di awal-awal langkah padang gurun. Mungkin di dalam kesulitan yang pertama ketika bangsa ini ngomel-ngomel kepada Musa, ia sudah nyerah. Saudara, mari kita renungkan. Dari sini kita memahami bahwa apa yang Tuhan perbuat atas hidup Musa ini sungguh diperlukan oleh Musa untuk mencapai, untuk bisa menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa. Dan tadi Yesus berkata, Matius 11 ayat 29, belajar kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Nah saudara, sekali lagi saya mau tunjukkan, apakah ketika Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, Yesus tidak pernah marah? Oh saudara, periksa di dalam Alkitab, ia sangat marah ketika ia melihat bait suci, rumah Allah dijadikan sarang penyamun, kata Yesus. Ia membuat cambuk, ia menunggang balikan meja-meja penukar uang, dan ia mengusir pedagang-pedagang merpati dari pelataran bait suci. Amarahnya bangkit. Yesus juga pernah marah ketika ia menegur Petrus. Pada saat ketika ia menyampaikan, memberitahukan bahwa anak manusia akan menderita. Kemudian akan mati, tetapi akan bangkit dari kematiannya. Waktu itu Petrus berkata, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Tetapi Yesus marah dan ia menghadik, enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Nah lihat saudara, ya,
lemah lembut tidak berarti tidak bisa marah. Tetapi orang yang lemah lembut, ia bisa menempatkan dirinya kapan waktunya harus marah. Ini sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan sekali. Tidak habis kita pikirkan, saudara, ya. Dari seorang boleh dibilang pangeran, kemudian dibentuk menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Tetapi ternyata itu merupakan persiapan yang Allah kerjakan di dalam hidup Musa untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Lalu apakah tidak ada gunanya ketika ia 40 tahun berada di lingkungan kerajaan di negeri Mesir? Ia dididik dengan baik di dalam lingkungan kerajaan, mendapatkan pendidikan-pendidikan yang terbaik. Nah, ternyata saudaraku, pengetahuannya yang ia dapatkan di negeri Mesir itu juga berguna buat dia di dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya. Sebab itulah dengan pengurapan Roh Kudus ia menuliskan 5 kitab sejarah yang merupakan bagian dari Alkitab kita. Sangat rinci, saudara. Dan Tuhan sungguh-sungguh luar biasa memilih seseorang diberikan pendidikan yang begitu baik. Suatu hari dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan 5 kitab di dalam kitab suci kita ini. Yang pertama, kitab Kejadian. Kitab Kejadian meringkas tentang permulaan sejarah manusia. Itu tentang asal muasal alam semesta dan kehidupan. Asal mula dosa, asal mula peradaban, dan hukuman Allah atas peradaban purba yang berupa air bah. Kemudian permulaan baru bagi manusia. Jadi dari satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Kitab Kejadian juga menuliskan permulaan bangsa Ibrani yang sekarang dikenal dengan bangsa Israel. Nah, saudara, menarik dan menakjubkan sekali kalau suku-suku kuno yang hidup mungkin sejaman dengan Israel, hampir semuanya sudah punah. Tetapi suku atau bangsa Ibrani ini sendiri, saudaraku, sangat menakjubkan sekali. Bukannya punah, tapi sekarang bisa berkembang menjadi suatu bangsa yang sangat makmur. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana bangsa ini bisa terbentuk, kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian. Sebelum zaman air bah, Allah berbicara, Allah bekerja di dalam suatu kelompok manusia. Tetapi setelah itu, ia mulai memfokuskan pada satu keluarga. Dipilihnya Abraham, dipanggilnya keluar dari negeri nenek moyang. Dan kemudian terus Tuhan bekerja lewat keluarga ini. Permulaan bangsa Ibrani diawali dengan panggilan Allah kepada Abraham, yang kemudian terus diteruskan kepada Ishak, Yakub, dan Yusuf. Kitab kedua yang Musa tuliskan, yaitu kitab Keluaran, ini berisi penindasan orang Ibrani di Mesir.
lalu pembebasan bangsa Ibrani dari Mesir. Kemudian pendidikan bangsa Ibrani dalam perjalanan ke Gunung Sinai, di mana kita bisa membaca ada berbagai macam ujian kesengsaraan dan pemeliharaan ilahi saat mereka di dalam perjalanan dari padang gurun menuju ke Gunung Sinai. Lalu di sana kita juga mendapatkan suatu pelajaran yang baik, pelajaran manajemen yang baik dari Imam Yitro, mertua dari Musa. Kemudian di Gunung Sinai terjadilah suatu perjanjian antara bangsa Ibrani dengan Tuhan. Kemudian Tuhan membuat pengarahan kepada Musa untuk mempersiapkan diri. Lalu di sana juga kita melihat 10 hukum Tuhan diberikan kepada bangsa Israel sebagai landasan hidup di dalam perjanjian. Di Gunung Sinai inilah Allah mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian dengan bangsa Israel. Dan perjanjian itu juga ada peraturan-peraturan dari pelindung hukum perjanjian. Ada janji-janji mengenai tanah perjanjian dan juga pengesahan dari perjanjian ini. Kalau sebelum mereka sampai di Gunung Sinai, mereka belum terikat di dalam suatu ikat janji dengan Tuhan. Tetapi perjalanan setelah mereka pergi meninggalkan Gunung Sinai, kalau kita memperhatikan Alkitab saat itu, kalau bangsa Israel bersalah itu akan dihukum oleh Tuhan. Karena ya, mereka sudah terikat di dalam satu perjanjian. Ada hukuman-hukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Kitab Keluaran juga menuliskan ibadah orang Ibrani yang dilukiskan di Gunung Sinai. Bagaimana Tuhan memberikan pengarahan-pengarahan kepada Musa tentang kemah suci yang Tuhan minta supaya didirikan. Lalu mengenai pengarahan tentang imam dan dosa penyembahan berhala. Lalu juga ada pelaksanaan pengarahan ilahi. Kitab ketiga yang Musa tuliskan, yaitu kitab Imamat, berisi ringkasan dari bagaimana cara menghampiri Allah, yaitu di dalam pendamaian. Nah, di sana di dalam kitab Imamat itu ada korban-korban sebagai pendamaian, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa yang tidak disengaja, dan korban penebus salah. Lalu juga cara menghampiri Allah melalui syafaat dari para imam, juga melalui hukum-hukum pentahiran, melalui hari raya pendamaian tahunan. Kemudian kitab Imamat juga bicara soal cara hidup di hadapan Allah, yaitu di dalam kekudusan. Itu waktu menghampiri Allah dengan pendamaian dan hidup di hadapan Allah dengan kekudusan. Dan korban-korban pendamaian tadi ya, itu semuanya merujuk pada penggenapan apa yang Yesus Kristus lakukan. Yang keempat, kitab Bilangan. Di dalam kitab Bilangan Allah sedang mempersiapkan angkatan perjanjian, yaitu suatu generasi yang keluar dari Mesir
sampai kemudian menuju ke Gunung Sinai untuk memperoleh satu tanah perjanjian. Lalu di dalam kitab Bilangan juga dituliskan di sana bagaimana angkatan keluaran generasi yang pertama ini kehilangan warisannya karena mereka semuanya dibunuh karena ketidaksetiaan mereka kepada tuntunan Tuhan di dalam hidup mereka. Kemudian Allah mempersiapkan angkatan baru untuk menduduki tanah perjanjian. Dituliskan di dalam Bilangan pasal 26. Saudara, menarik di dalam kitab Bilangan ini diawali dengan satu sensus. Itu untuk menghitung generasi atau angkatan-angkatan yang keluaran dari negeri Mesir. Angkatan yang pertama. Tetapi di dalam Bilangan pasal 26, ini suatu generasi yang baru dimunculkan dan Tuhan meminta supaya Musa menghitung angkatan ini yang siap untuk berperang, untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, kitab yang kelima yang Musa tuliskan, kitab Ulangan. Ini berisi wejangan-wejangan dari Musa. Wejangan Musa yang pertama menceritakan kembali sejarah bangsa Israel yang baru mereka alami. Wejangan yang kedua berisi kewajiban-kewajiban utama perjanjian. Dan wejangan yang ketiga memperbaharui dan mengesahkan perjanjian. Dan kemudian berbagai kegiatan Musa yang terakhir dan kematiannya. Saudara, suku di sekeliling kemah suci ini adalah pola kemah militer Mesir kuno. Saudara, betapa luar biasanya sekali, saudaraku. Tentunya Musa mengetahui, saudara, pola seperti ini ketika ia dididik di dalam kerajaan Mesir. Dan sekali lagi kita melihat bahwa hidupnya tidak berlalu begitu saja. Tahun-tahun hidupnya di Mesir itu pun bisa dipakai Allah, ya, untuk tujuan yang Allah telah rancangkan di dalam hidupnya ini. Lalu berikutnya, saudara, 40 tahun selanjutnya, di babak selanjutnya ia melarikan diri, ya, dari Mesir menuju ke Midian. Nah, saudara, ini bukan sesuatu kejadian yang boleh berlalu begitu saja. Ternyata ini pun juga berguna buat Musa. Karena apa, saudara? Nah, saat Musa menuntun dan dituntun oleh tiang awan dan tiang api, ya, bangsa Israel dituntun keluar oleh tiang awan dan tiang api ini menuju tanah perjanjian. Mereka keluar, ya, dari Mesir ke arah selatan, kemudian ke arah Midian. Nah, rute perjalanan ini, ya, melewati Mara, Elim, kemudian Gunung Sinai, kemudian ke Esion Geber di Midian. Itu adalah rute yang dikenal oleh Musa saat dia melarikan diri, ya, ke Midian. Nah, saudara, sekali lagi kita melihat ini bukan satu kebetulan, ya. Ternyata ini bukan satu kebetulan. Setiap pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi di dalam hidup Musa, ternyata itu punya satu maksud yang kemudian, ya, terungkap setelah kejadian itu benar-benar, ya, terjadi di dalam hidupnya. Rupa-rupanya itu merupakan satu pembekalan-pembekalan yang dipersiapkan oleh Tuhan kepada Musa dan berguna buat tugas yang nanti Musa jalankan. Nah, saudara,
Dari beberapa paparan tadi, saudaraku, ya, kita mengerti bahwa perjalanan hidup seseorang itu punya maksud. Perjalanan hidup seseorang punya maksud. Tidak lalu begitu saja. Yang mungkin bagi kita kelihatan rutin, yang siklus hidup yang seperti tadi, sudah lahir, makan, tidur, kemudian sekolah, ya, menikah, bekerja, ya, ikut kegiatan sosial keagamaan, lalu meninggal, gitu saudara. Ya. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, ada satu maksud, ada satu maksud. Saya ajak sekarang kita untuk melihat, ya, bagaimana perjalanan hidup Yusuf ini juga menegaskan apa yang saya maksud untuk disampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Hidup Yusuf sangat terkenal. Bagaimana sebagai seorang pemuda yang sangat dikasihi oleh ayahnya, diperlakukan begitu istimewa oleh ayahnya. Dari masa muda ia mendapatkan suatu mimpi-mimpi, dua mimpi yang besar, bahwa ia akan menjadi seorang yang berkuasa. Tetapi perjalanan hidupnya itu bertolak belakang dengan mimpi-mimpi yang ia dapatkan. Tetapi di akhir dari itu, Yusuf sendiri terbuka dari rangkaian perjalanan hidupnya yang kelihatannya penuh dengan satu kegetiran, penuh dengan penderitaan. Tapi pada satu hari di hadapan saudara-saudaranya, ia berkata, dicatat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Pada saat Yusuf menjalani hidupnya, dia mungkin tidak mengerti juga, saudaraku, ya. Ia hanya sekedar menjalani saja, tetapi satu hari itu terungkap. Pada saat dia menyadari bahwa perjalanan hidup yang dia lakukan itu punya satu tujuan yang besar, punya satu maksud yang besar, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Belum lagi kalau kita mempelajari kisah hidup seorang dari Moab yang bernama Ruth, saudara. Di dalam Matius yang pertama itu ada silsilah kelahiran Yesus Kristus. Ruth yang bukan orang Ibrani tapi orang Moab itu masuk di dalam salah satu orang yang melahirkan generasi, melahirkan Mesias. Ulangan pasal 8 ayat 2 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi sekali lagi ditegaskan, saudara, perjalanan hidup kita itu punya satu maksud. Sadarilah, saudara, sesuatu yang kelihatan rutinitas, tetapi itu bisa dirangkai oleh Allah untuk satu tujuannya. Sebagai penutup di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dituliskan di sana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan, saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya
Dan Allah mau, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Musa dipersiapkan Allah sebelumnya. Yusuf dipersiapkan Allah sebelumnya. Rut dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan kita semua dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik. Itu pekerjaan-pekerjaan yang telah Ia rancangkan di dalam hidup manusia. Jadi saudara, hidup saudara, hidup kita bukan sesuatu yang sia-sia. Karena Tuhan mau pakai perjalanan hidup kita untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ia mau pakai hidup kita mungkin untuk menguatkan orang lain. Ia mau pakai hidup kita untuk tujuan-tujuan yang mungkin tidak pernah terpikirkan kepada kita, pada satu hari itu akan disingkapkan kepada kita. Bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam hidup kita. Karena Tuhan yang telah mempersiapkan kita sebelumnya. Jauh sebelumnya. Waktu-waktu di dalam hidup kita sungguh-sungguh diingini oleh Tuhan. Oleh sebab itu begitu kita menerima Tuhan Yesus Kristus, Roh-Nya, Roh Kudus-Nya diberikan untuk mendiami kita. Dan surat Yakobus mengatakan, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita itu diingininya dengan cemburu. Allah akan cemburu kepada kita kalau kita menyia-nyiakan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Allah akan cemburu kepada kita kalau hidup kita tidak kena kepada sasaran yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kita. Sebab itu Paulus menyarankan supaya kita hidup oleh tuntunan dari Roh Kudus. Supaya hidup kita ini tepat pada sasaran apa yang Tuhan mau. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Setelah kita diberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman Tuhan pada pagi hari, mari kita angkat kedua tangan kita ke atas dan siapkan diri kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan dan terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari semua kita katakan amin.